Waktu itu, usiaku sekitar 7 tahun. Setiap beberapa hari, aku, ibu, dan ayah sering mengunjungi nenek yang rumahnya hanya sekitar 150 sampai 200 meter dari tempat tinggalku. Sebuah jarak yang cukup dekat, tapi malam bisa mengubah segalanya. Malam itu, sekitar pukul 11, aku tertidur di rumah nenek. Entah karena aku lelah bermain atau memang terlalu nyaman dengan suasana rumah nenek yang hangat. Mungkin ayah berpikir untuk membiarkanku menginap saja. Nenek juga menyetujui. Biarkan saja dia tidur di sini, katanya lembut. Aku pun tidur dengan pamanku, Arham Sidik, yang kini telah tiada. Semoga beliau tenang di sisi Tuhan. Namun tepat pukul 12 malam, aku terbangun. Entah dorongan dari mana datangnya, aku memutuskan untuk pulang sendiri. Tanpa membangunkan nenek atau pamanku, aku berjalan keluar pelan-pelan, membiarkan dingin malam menyentuh kulitku. Jalanan sepi, hanya ada lampu jalan yang redup dan suara serangga malam bersahutan. Saat berjalan, aku melewati rumah sepupuku, Lukman dan Yudi. Tak jauh dari situ, berdiri sebuah masjid kecil. Kehadiran bangunan itu entah kenapa sedikit menenangkanku. Aku tak merasa takut, setidaknya belum. Namun semuanya berubah ketika aku mulai merasakan sesuatu. Langkahku berhenti. Telingaku menangkap suara samar. Seperti ada seorang berjalan di belakangku, menyeret sesuatu. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Tapi aku terus berjalan, mencoba mengabaikannya. Pandanganku tetap lurus ke depan. Aku tak berani menoleh. Namun rasa penasaran perlahan mengalahkan rasa takutku. Dan saat aku menoleh, aku melihatnya. Seorang perempuan atau mungkin bukan manusia lagi. Bajunya kompang camping seperti robek karena ditarik-tarik atau terbakar. Rambutnya panjang dan acak-acakan menutupi sebagian wajahnya. Yang paling mengerikan, kukunya panjang dan melengkung tajam seperti cakar. Aku tak sempat melihat jelas wajahnya. Dan mungkin itu yang menyelamatkanku dari mimpi buruk yang lebih dalam. Aku langsung berlari sekuat tenaga. Air mataku menetes tanpa sadar. Aku menangis sambil berlari, tak peduli lagi suara langkah atau apapun. Sampai akhirnya aku tiba di depan rumah. Ku ketuk pintu dengan panik, dan saat ibu membukanya, bukannya pelukan hangat yang kudapat, justru omelan. Kenapa pulang sendiri? Kenapa gak bilang nenek dulu? Aku hanya bisa terisak dan berkata pelan, ada! Ibu-ibu? Ibu tak terlalu mempercayai ucapanku malam itu. Tapi aku tahu apa yang kulihat. Itu adalah pengalaman terakhir. Cerita mengerikan lainnya masih menunggu. Waktu itu, usiaku sekitar 7 tahun. Setiap beberapa hari,